cepat sembuh. Baik. Ada botol. Dewi memang hidupnya sengsara. Dulu suaminya kerja sebagai sopir truk keluar. Truknya terguling, dia meninggal. Dia cuma seorang yang bodoh. Tapi dia nekat membiayai adik iparnya. Sampai jadi satu-satunya sarjana di desa kita. Sebentar lagi dia akan lulus. Akhirnya mau keluar dari kesulitan. Tapi tak disangka adik iparnya itu tiba-tiba lumpuh dalam semalam. Kalau Andi Wijaya punya sedikit tekad, harusnya dia melepas Dewi untuk menikah lagi, melayani orang lumpuh. Kapan habisnya? Jangan bicara begitu tentang Andi. Adikku bukan orang lumpuh. Dia pasti akan sembuh suatu hari nanti. Aku juga ingin yang terbaik untukmu. Kalau kamu memang nekat tinggal di keluarga Budi, kamu harus melayani si lumpuh ini seumur hidup. Iya, betul. Kakak ipar, aku sudah merepotkanmu. Kamu menikah lagi saja, jangan pedulikan aku. Tidak. Andi adalah keluarga. Bukan merepotkan. Nanti kalau Dewi sudah mengumpulkan cukup uang, akan bawa kamu ke dokter. Baik. Andi. Kamu tadi malam ada dengar sesuatu tidak? Suara yang aneh. Suara apa? Tidak ada. Tapi Kakak ipar. Di rumah cuma kita berdua, tidak ada orang lain. Mungkin ada suara apa, betul, kan? Ayo pergi. ayo. Sialan, benar-benar, surat tanah lusuh itu bisa pergi kemana? Ini semua salah Budi Santoso si celaka itu. Meninggalkan surat tanah itu ke orang luar. Daripada ke adik kandungnya sendiri. Proyek besar kita tidak bisa menunggu. Dalam 3 hari, harus menemukan surat tanah itu. Aku pulang. Hari ini aku mengumpulkan banyak botol, beli banyak sayur dan telur, bisa makan enak. Andi. 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 Ini adalah Dia adalah teman sekuliahku. teman sekuliah. Siti Rahayu, dia sengaja datang menjengukku. teman sekuliah. Teman sekuliah. Halo. Halo. Terima kasih ya, begitu peduli pada Andi. Telur. Masih segar, loh. Baru saja ditetaskan. Tidak usah. Hari sudah mulai gelap. Aku harus pulang. Kalau begitu, aku antar kamu. Tidak usah, tidak usah. Aku antar kamu saja. Kakak ipar. Aku masih ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Lihatlah. Kamu sudah cukup lama hidup menderita begini. Sudah saatnya menikmati hidup yang lebih tenang. Bagaimana kalau rumah tua ini dijual saja, lalu beli rumah baru di kota? Pasti jauh lebih nyaman daripada tinggal di desa ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Dewi. Harus menjaga rumah ini. Kalau kakakmu masih hidup dan pulang. Kalau dia pulang, harus bisa menemukan rumahnya. Kakak ipar. Kamu ingat tidak, kamu bilang akhir-akhir ini. Ada suara-suara aneh di rumah, jangan-jangan. Ada maling masuk. Cepat periksa, apakah sertifikat tanah sudah disimpan dengan baik, jangan sampai dicuri maling. Iya. Buku kecil biru itu tidak boleh hilang. Betul. Aku cari sekarang. Aku segera cari. Halo, Nyonya Dewi. Laporan pemeriksaan kesehatan Bapak Andi Wijaya telah dikirim ke ponsel Anda. Sudah diterima? Penyakit ALS. Dokter, boleh tanya, apa itu penyakit ALS? Apakah akan merasa dingin? Bapak Andi Wijaya menderita penyakit ALS. Ini adalah penyakit yang sangat serius, penyakit sistem saraf. Jika tidak segera diobati, dapat menyebabkan kelumpuhan, bahkan mengancam nyawa. Apa? Dokter, Andi tidak boleh meninggal. Kumohon, tolong selamatkan dia.
Saat ini masih dalam tahap awal, tapi harus menerima pengobatan dalam 3 hari, dan biaya pengobatannya terlalu tinggi bagi kalian. Kami akan obati. Andi adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki. Berapapun biayanya, kami akan obati. Dokter, katakan, berapa biayanya? Perkiraan konservatif. 1 juta. 1 juta? Kakak ipar, cepat kumpulkan 1 juta ya. Aku punya koneksi di rumah sakit kota. Penyakit Andi serahkan saja padaku. Kamu fokus saja mengumpulkan uang. Siki, terima kasih sudah merawat Andi. Kamu, orang yang baik. Wajar kok, wajar. Andi, kamu ini. Setelah sampai di rumah sakit, harus nurut sama dokter, ya. Berobat dengan baik. Jangan khawatir soal uang. Baik. Untukmu. Ini adalah jimat pelindung yang ditinggalkan kakakmu untukku. Sekarang aku menyerahkannya padamu. Andi, tenang saja. Aku pasti akan mengumpulkan 1 juta itu. Orang bodoh itu ternyata benar-benar percaya. Ya iyalah, apapun yang aku bilang, dia pasti percaya. Dasar. Akhir-akhir ini kakiku, kok sering lemas ya, gampang banget capek. Kamu kan udah lama pura-pura lumpuh. Sirkulasi darah di kaki jadi nggak lancar. Banyak jalan aja nanti baikan. Iya juga ya, semua salah dia, kalau saja dia mau kasih sertifikat rumahnya. Nggak perlu aku susah-susah begini. Nanti setelah aku dapat sertifikatnya, langsung usir dia keluar. Aku juga nggak tahu kenapa dia tiba-tiba mau kumpulin 1 juta buat biaya pengobatanmu. Siapa yang tahu? Ada uang kan bagus, kebetulan juga. Kita nggak perlu cari-cari alasan buat bohongin dia. Nyonya Dewi, ahli medis terkemuka dari luar negeri yang khusus menangani ALS, Dr. Johan, sedang memberikan bimbingan di rumah sakit kami. Benarkah? Terima kasih, dokter. Ini adalah satu-satunya kesempatan adik Anda untuk sembuh. Jika Anda memutuskan untuk operasi, biayanya harus dibayar sekarang. Dokter, bisakah diberi tenggat waktu beberapa hari lagi? Itu. Aku pasti akan segera kumpulkan biaya operasinya. Baiklah. Biaya harus dilunasi dalam 3 hari. Kalau tidak, Bapak Johan akan pulang ke negaranya setelah 3 hari. Dewi, lebih baik urungkan niatmu. Itu kan lebih dari 1 juta. Berapa banyak botol yang harus kau kumpulkan untuk bisa dapat uang sebanyak itu? Walaupun berhasil mengumpulkannya, masa depanmu mau jadi apa? Iya, betul. Kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri. Kamu kan bukan ibunya. Kamu jual harta benda untuk selamatkan nyawa Andi. Apakah Andi nanti bisa memberi jaminan hari tua untukmu sebagai kakak ipar? Betul, kamu anggap dia keluarga, tapi siapa tahu dia sedang cari cara untuk menipumu. Apa maksudmu? Andi adalah adik Budi, jadi dia juga adikku. Sebelum Budi pergi, dia berpesan padaku. Dia minta aku menjaga adiknya. Budi sudah meninggal 10 tahun lalu, kenapa kamu masih nurutin omongannya? Budi tidak meninggal. Budi tidak pulang setahun. Aku akan jaga dia setahun. Kalau Budi 10 tahun tidak pulang, aku akan jaga dia 10 tahun. Meski harus mengorbankan segalanya, keluarga ini tidak boleh bubar. Dewi. Aku juga tidak kaya. Uang ini, kamu terima saja. Jangan bilang sedikit. Bibi Sari, ini tidak bisa aku terima. Terimalah. Sudah saatnya begini, ngapain masih sungkan? Tetangga-tetangga, siapa yang tidak pernah susah? Kami semua saling bantu melewatinya. Terimalah.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih semuanya. Nanti kalau penyakit Andi sudah sembuh, Dewi pasti akan kerja, lalu kembalikan semua uang ini pada kalian. Makan dulu. Kelebihan 1 kotak. Gratis untukmu. Terima kasih. Ada paha ayam. Simpan untuk Andi. Simpan untuk Andi makan, biar badannya kuat. Andi, gimana? Operasinya sudah dijadwalkan belum? Siti sudah bantu atur semuanya. Cuma biaya operasinya. Jangan khawatir soal uang. Warga desa meminjamkan kita banyak uang. Dan lagi, Dewi juga bisa pergi, angkat batu atau kumpulin botol bekas. Oh iya. Lihat. Ini mandor kasih ke kita. Andi, kamu makan paha ayamnya. Oke. Terima kasih, kakak ipar. Kamu sibuk dulu aja, nanti aku makan. Jangan lupa makannya. Kamu sibuk dulu aja. Mengumpulkan botol bekas. Untuk menabung uang bagi Andi. Menabung uang. Dokter. Nyonya Dewi Lestari, apakah biaya operasi adik Anda sudah terkumpul? Setelah malam ini, Dr. Johan akan pulang ke negaranya. Baik, dokter. Saya akan segera mengumpulkan uangnya. Segera kumpulkan 1 juta rupiah. Lalu berikan kepada Andi. Harap pastikan sebelum jam 8 malam ini. Begitu kesempatan ini terlewat, benar-benar sudah terlambat. Baik, saya mengerti. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Dari mana aku bisa dapatkan 1 juta rupiah ini? Budi. Maafkan aku. Aku yang tidak merawat Andi dengan baik. Tidak merawat keluarga ini dengan baik. Jual rumah. Rp1 juta sudah di tangan. Kita sudah merencanakannya begitu lama. Akhirnya orang itu menjual rumahnya dan mentransfer uangnya ke kartuku. Sayang, kamu memang punya akal. Lalu apalagi yang kita tunggu? Cepat masukkan ke proyek besar kita. Tinggal 3 menit lagi menuju jam 8. Cepat transfer uangnya. Andi, kakimu. Ini. Pengecut. Uang sudah di tangan, masih pura-pura apa lagi? Kalian bicara apa? Dewi tidak mengerti. Andi, cepat transfer uangnya ke rumah sakit. Kita berobat. Berobat. Cukup. Sampai sekarang kamu masih belum mengerti? Aku bilang aku lumpuh, itu semua bohong. Membohongimu. Agar kamu jual rumah dan beri uangnya padaku. Untuk diinvestasikan ke proyek besar kita. Proyek besar apa? Proyek besar apa? Tentu saja proyek yang mengubah 100 juta menjadi 500 juta. Iya, betul, betul. Sudahlah. Ngomong sama orang bodoh kayak kamu juga percuma. Andi, sadarlah, Andi. Walaupun aku bodoh, tapi aku juga tahu, hasil yang didapat sesuai dengan usaha yang dikeluarkan. Mana ada rezeki jatuh dari langit begitu saja? Makanya kamu disebut bodoh. Memang benar, rambut panjang tapi wawasan pendek. Aku sama Siti.
Kami kan sama-sama lulusan universitas. Apakah itu penipuan atau bukan? Masa kami tidak tahu? Tapi 100 juta ini adalah uang untuk menyelamatkan nyawamu. Sangat mendesak untuk digunakan. Kamu, si bodoh busuk yang suaminya sudah mati. Berhak apa kamu di sini mengatur-atur Andi? Tapi kata dokter, kamu benar-benar kena penyakit ALS. Sudahlah kamu. Kamu benar-benar pembawa sial, Siti. Sekarang juga transfer uang itu ke proyek besar kita. Andi, jangan berbuat onar lagi. Cepat transfer uangnya ke rumah sakit. Lalu kita pergi ke rumah sakit berobat. Kembalikan uangku. Kamu urus dirimu sendiri dulu deh. Sekarang kamu, rumah sudah hilang, uang juga sudah habis. Kalau aku jadi kamu, aku akan pergi keluar, bikin kandang anjing, biar bisa hidup beberapa hari lagi. Dokter, Nyonya Dewi, operasi ini masih mau dilakukan atau tidak? mau. Kami mau. Aku mohon, tunggu aku sebentar lagi. Tolong tunggu aku sebentar. Andi, dengar. Dengar apa kata dokter. Dengarkan. Dokter apa? Sekilas lihat saja sudah tahu itu penipuan. Untungnya, kita sudah ambil uangnya lebih dulu. Kalau tidak, orang ini. Uangnya pasti sudah habis, dibobol penipu. Aku mohon pada kalian, cepat berikan uangnya ke rumah sakit. Ayo kita berobat. Lihatlah dirimu, memang gampang banget ditipu ya. Kamu benar-benar memalukan, kamu jijik tidak sih? Sudah, kita punya 500 juta. Si pemulung ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan kita. Jangan transfer, jangan. Aku punya catatan diagnosismu. Siti, cepat. Cepat transfer uangnya, biar orang ini berhenti meratap di sini, bikin kesal. Ketemu. Andi. Andi, lihat, kamu benar-benar sakit. Ini. Diagnosis ALS. Diagnosis, penyakit ALS. Uangnya sudah ditransfer. Kita akan jadi kaya raya. Maaf, batas waktu pembayaran terakhir sudah lewat. Operasi adikmu, selain Dr. Johan, tidak ada yang bisa melakukannya. Jadi, terpaksa dibatalkan. Selesai. Semuanya selesai. Siti. Lihat laporan ini. Laporan apa? Sekilas saja sudah tahu ini palsu. Aku tahu. Kamu menyesal mentransfer uang ke Andi. Sekarang mau minta kembali, ya? Dokter ini juga temanmu, kan? Dewi Lestari. Licik sekali caramu ini. Baru saja aku bilang lumpuh. Langsung dapat diagnosis ALS. Di dunia ini mana ada kebetulan seperti ini? Andi Wijaya. Aku tidak menipumu. Uang untuk menyelamatkan nyawamu, kau habiskan untuk investasi. Kuharap nanti, kau tidak menyesal. Kamu ini, berani-beraninya mengutuk aku, ya, Dewi Lestari. Dulu aku tidak menyadari, hatimu begitu egois dan jahat. Sudah, Andi. Kita ini sudah jadi orang berharta jutaan. Nanti, harus putus hubungan dengan pengemis yang berkeliaran di jalanan ini. Sayang. Benar katamu. Mulai sekarang, kita dan dia bukan orang yang sejalan lagi. Oh iya, rumah ini sudah dijual. Kamu juga tidak pantas tinggal di sini lagi. Cepat bungkus barang-barangmu dan pergi. Baiklah. Aku pergi. Tapi, aku akan menasihatimu untuk terakhir kalinya. Lebih baik kau segera ambil uang itu dan periksa ke rumah sakit. Mungkin masih ada waktu. Tidak mungkin. Uangnya sudah ditransfer. Sama sekali tidak mungkin dikembalikan. Andi, jangan dengarkan omong kosongnya. Kita kan baik-baik saja sekarang.
Budi. Ayo kita pergi. Tempat ini bukan lagi rumah kita. Tunggu dulu. Andi, kau akhirnya percaya padaku? Walaupun hatimu jahat, tapi kan, aku orang yang lapang dada dan suka mengenang masa lalu. Mengingat kau juga sudah membesarkanku selama bertahun-tahun ini. Mangkuk tua ini cocok untukmu mengemis di jalanan. Sangat pas, iya. Kenapa? Tidak suka? Kalau yang ini, Kau, apa yang kau lakukan? kutukanmu tadi bahwa aku sakit. Memang mengingatkanku. Masa depanku cerah sekarang, barang orang mati. Memang tidak seharusnya dibawa-bawa lagi. Biar tidak sial. Andi, rumah Budi juga sudah kujual. Uangnya juga sudah kuberikan padamu. Jimat pelindung ini adalah kenangan terakhir dari Budi untukku. Kumohon, kumohon. Kau sangat menghargai benda ini ya? Mau. Beri padaku, beri padaku. Mau ya? Tangkap. Andi. Budi itu kakak kandungmu sendiri. Kamu melakukan ini. Kamu tidak takut? Cih, Kalau kamu tahu diri, jangan sampai memalukan Mas Andi. betul. Budi, ayo kita pergi. Budi. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Budi. Dewi. Mata Bapak Budi bergerak. Budi. Dokter, Dewi, aduh, lihat dia seperti ini. Nggak bisa ngurusin apa-apa. Andi, gimana kalau kita bantu buang barang-barangnya keluar? Biar nggak ada yang tertinggal di sini, dan bawa sial buat pemilik berikutnya. Boleh juga. Kalau gitu, kita usir orang ini saja. Hahaha. Jangan. Jangan. Jauh-jauh. Semuanya, ayo, dasar sial. Dewi. Orang bodoh ya tetap orang bodoh. Dewi, Bapak Budi, Anda sudah sadar. Aku ini, Bapak Budi. Saat Bapak pulang ke tanah air tahun lalu, Bapak terlibat kecelakaan, sudah koma selama setahun. Apa? Kalau gitu, Dewi dia, Bapak Budi, kenapa Bapak buru-buru pulang? 10 tahun yang lalu. Aku bersama teman sebangsa menjalankan truk lintas negara. Awalnya janji sama Dewi, pulang setengah tahun lagi. Tapi tiba-tiba situasi jadi kacau, terpaksa tertahan di luar negeri. Tapi entah bagaimana, bisa dapat harta sebanyak ini. Tapi Dewi dan adikku, Andi, di dalam negeri. Entah sudah menderita berapa banyak, Bapak Budi menyuruh saya menyelidiki keluarga Bapak selama ini. Sebenarnya sudah terjadi apa, baru saja saya dapat info. Katanya, hari ini juga, rumah leluhur Bapak dipasang papan, dijual seharga 1 juta rupiah. Apa? Sekarang juga berangkat ke desa Harmoni. Aku harus segera bertemu Dewi. Baik. Dewi paling rindu rumah. Dia tidak akan mudah menjual rumah untuk cari dana. Pasti dia sedang dalam kesulitan. Bima, kamu beli dulu rumah leluhur itu dengan harga 10 kali lipat harga pasaran. Lalu beli kembali rumah leluhur itu. Kemudian siapkan lebih banyak uang tunai untuk berjaga-jaga. Baik, Bapak Budi. Berangkatnya terlalu buru-buru, sampai lupa ganti baju. Tolong belikan aku 1 set baju dulu, biar Dewi tidak melihatnya. Nanti dia khawatir lagi. Siap. Kalian ribut apa? Loh, kepala desa. Kami kan baru saja jual rumah. Sedang membereskan barang-barang, bersiap-siap untuk pindah. Grup multinasional. Direktur utama Grup Makmur Jaya, Bapak Budi, baru saja membeli rumah kalian dengan harga 10 kali lipat harga pasaran. Membeli rumah kalian, dan akan segera tiba.
10 kali lipat, cepat bereskan barang-barangmu. Jangan sampai memberi kesan buruk pada Bapak Budi. Aku tidak bisa lama-lama. Aku harus segera ke pintu masuk desa untuk menyambut Bapak Budi. 10 kali lipat. Ini semua salah kamu. Terlalu buru-buru jual rumah. Kamu buru-buru mau mati, ya? Kalau saja dijual lebih lambat, uang 10 kali lipat itu sudah jadi milik kita. Menurutku orang ini memang sengaja menghalangimu. Aku juga Margahu. Mungkin 500 tahun lalu, kita masih satu keluarga. Bagaimana kalau kita tinggal saja di sini, dan menjalin hubungan? Sayang, kamu memang pintar. Keluarga Hu kami tidak pernah meninggalkan desa Harmoni. Mana ada keluarga dari luar? Kalian sedang apa? Kalian lagi ngapain? Budi. Kamu pulang ya, Budi. Tenang aja. Jangan takut. Aku udah balik. Kamu nggak bakal pergi lagi ya? Iya, nggak akan pernah pergi lagi. Barang yang kamu pegang ini, nggak perlu dijaga kayak gini lagi. Itu bawa sial. Kok kamu bisa sakit? Kenapa pakai baju pasien? Tenang aja. Sekarang, aku paling pengen tahu. Mau ngapain mereka sama kamu? Waduh. Ini kan kakak baikku. 10 tahun lalu nabrak. Kok nggak mati jatuh sih? Tapi ya, lihat gaya berpakaiannya. Kayaknya jatuh sampai jadi cacat. Sisa hidupnya cuma bisa jadi orang sakit terus. Andi. Kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Sekarang pulang. Sok-sokan jadi kakak. Budi. Kamu pulang saja sudah bagus. Dewi akan cari uang untuk menghidupimu. Tenang saja. Aku tidak perlu kamu layani. Wah, siapa tahu beneran atau palsu. Mas Andi, lihat deh bau miskinnya. Sekarang pulang. Cuma karena lihat kamu sukses masuk universitas. Mau numpang hidup. Andi Wijaya. Aku adalah istri Budi. Seberat apapun kesulitannya, aku akan merawatnya seumur hidup. Tapi, wanita ini, aku yakin dia tidak akan merawatmu. Jadi, ini nasihat terakhirku untukmu. Kamu sebaiknya ambil kembali uang itu untuk mengobati penyakit ALSMU. Kamu benar-benar gila. Kamu sendiri sudah susah. Masih mau mengutuk Mas Andi? Apa? Andi? Kamu kena penyakit ALS? Lalu, apa maksudnya? Susah? Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan. Kakakku yang baik. Kamu belum tahu, ya, aku menipu istrimu itu. Aku lumpuh. Aku tipu dia sampai jual rumah. Lalu bersama pacarku. Investasi di proyek besar, yang janji bagi hasil 5 juta rupiah. Kakak, baru pulang, langsung mau jadi gelandangan. Terkejut. Tak terduga. Budi. Maaf, ini salahku. Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Andi. Selama 10 tahun ini, aku tidak menjalankan kewajiban sebagai kakak. Kalau kamu punya dendam padaku, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi Dewi, dia sudah membesarkanmu dengan susah payah. Sekarang kamu sudah dewasa, tapi malah ingin mengusirnya. Aku tanya kamu, di mana nuranimu? Itu memang kewajibannya. Kenapa kamu tidak tanya aku? Bagaimana rasanya sejak kecil, dihidupi oleh seorang pemulung, betapa memalukannya itu. Rumah lusuhmu itu. Bahkan tidak cukup untuk menutupi kerugian mentalku. Kamu tidak bisa diajak bicara. Mas Andi, aku jadi kasihan sedikit sama orang bodoh ini. Lihatlah dia, rumah tidak punya. Uang juga tidak punya. Sekarang, ada lagi orang sakit yang pulang menunggu dilayaninya. Katakanlah, nasib orang ini kok bisa sengsara sekali ya? Siti, kamu masih terlalu baik hati, jangan lupa.
Dia tadi mengutukku kena penyakit ALS. Aku tidak mengutukmu. Kamu sendiri yang tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Berani-beraninya kamu mengutukku. Budi Santoso. Sebentar lagi Bapak Budi dari Grup Makmur Jaya akan datang. Seorang orang sakit dan seorang bodoh. Jangan berdiri di sini, memalukan keluarga kita. Andi Wijaya. Kamu karena si Bapak Budi yang katanya itu. Jadi mau mengusirku? Kamu cuma sopir truk besar. Berani sekali menyebut Bapak Budi dengan nada seperti itu. Bapak Budi itu siapa? Kamu itu siapa? Kalian berdua berdiri di sini saja. Sudah mengotori lantai rumah Bapak Budi. Aku malas berdebat soal ini. Pokoknya, ini rumahku. Aku tidak akan pergi. Rumah ini sekarang atas nama Bapak Budi. Bukan urusanmu. Mau tidak mau, kamu harus pergi. Budi, rumah ini sudah aku jual. Kita masih di sini. Apakah tidak baik? Percaya tidak percaya, bahkan kalau si Bapak Budi yang katanya itu berdiri di sini, dia juga tidak akan mengusirku. Aduh. Mas Andi, kok kamu tidak pernah bilang padaku, kamu punya kakak yang suka membual seperti ini? Kurasa, dia sudah kehabisan akal, dan ngomong ngawur saja. Sekarang aku akan mewakili Bapak Budi. Untuk mengusir sampah yang bau asam ini, keluar. Jangan kau dorong Budi, minggir. Dewi, kamu tidak apa-apa? Dewi tidak apa-apa. Budi Santoso, kau cari mati. Bangsat, Mau mati? bangsat. Berani-beraninya kau memukul Bapak Budi. Bapak Budi. Bapak. Bapak Budi. Anda datang. Budi. Kamu kenal Bapak Budi? Saya bekerja sebagai sopir untuk Bapak Budi. Halo, Bapak Budi. Nyonya Dewi, Anda. Halo. Bapak Budi, ini. Budi Santoso adalah sopir Bapak, memangnya kenapa? Ada masalah, tidak berani, tidak berani, tidak berani. Sialan, Budi Santoso cuma sopir truk, bahkan SMA saja tidak lulus, tapi bisa membuat Bapak Budi membelanya seperti ini, benar-benar beruntung sekali. Barusan saya dengar kamu bilang, rumah ini sekarang adalah milikmu. Iya, iya. Kalau begitu, sekarang juga minggat dari sini. Bapak Budi, ada kesalahpahaman. Dewi, ayo kita pulang. Pulang. Tapi, Dewi, sekarang kita tidak punya rumah untuk tinggal. Kamu tidak takut kita akan jadi gelandangan? Tidak takut. Selama ada keluarga, kemanapun boleh. Halo. Wah, rumahnya besar sekali. Mulai hari ini rumah kita. Benarkah? Dewi, mulai sekarang, kamu adalah nyonya rumah ini. Barang-barang di rumah. Boleh kamu sentuh semuanya. Yang tidak suka, buang saja, suruh mereka ganti dengan yang baru. Aku pulang terburu-buru, baju dan tas ini, kubelikan buru-buru untukmu. Maaf, pilihlah beberapa dulu. Beberapa hari lagi, baju pesananmu akan sampai. Tidak boleh. Tidak boleh. Baju sebaik ini, Dewi tidak pantas memakainya. Dengar kata-kataku, istri Budi Santoso, pantas memakai apa saja. Nyonya, silakan ikut saya. Biar saya periksa kesehatan Anda. Jangan takut. Ini, dokter keluarga yang kusiapkan untukmu. Biar dia memeriksamu. Silakan, Nyonya. Nyonya, ikut saya ya. Selamat, Bapak Budi. Rencana perawatan untuk Nyonya, sudah saya buat draft awalnya. Benarkah? Maksudmu, Dewi punya kesempatan untuk sembuh total? Betul. Karena gumpalan darah di kepala Nyonya Dewi terbentuk setelah lahir. Dengan perawatan medis yang tepat, tingkat kecerdasannya sangat mungkin untuk pulih ke tingkat normal. Jadi, keterbelakangan mental Nyonya bukan bawaan lahir, ya. Dewi, meskipun dia adalah istriku, sebenarnya, dia adalah anak yatim piatu yang dipungut nenekku sebelum meninggal. Aku dan dia sangat dekat sejak kecil. Kemanapun aku pergi, dia selalu mengikuti aku, seperti ekor kecil. Saat berusia 12 tahun, dia menyelamatkanku. Dengan terjatuh dari lereng bukit dan kepalanya terbentur. Sejak itu, kecerdasannya seolah-olah terhenti di usia 12 tahun.
Oh, begitu ya. Sejak hari itu, aku bersumpah, seumur hidupku, aku, Budi Santoso. Jika mengkhianatinya, aku bukan manusia. Bapak Budi. Sekarang Nyonya sudah berkumpul kembali dengan Bapak. Kebahagiaannya masih akan terus berlanjut. Oh ya, Bapak Budi, tadi di rumah leluhur, mengapa Bapak berpura-pura sebagai supir saya? Awalnya aku juga berpikir untuk memberitahu semua warga desa bahwa aku, Budi Santoso, sekarang sudah sukses. Tapi, perbuatan Andi Wijaya mengingatkanku. Sikap mereka terhadapku tidak berarti sikap mereka terhadap Dewi juga akan sama. Jadi, Bapak ingin menyembunyikan identitas untuk menguji bagaimana sikap warga desa terhadap Nyonya selama ini? Ya, betul. Bagi yang pernah membantunya, aku pasti akan membalasnya dengan berlipat ganda. Sedangkan bagi mereka yang pernah menindasnya, aku tidak akan melepaskan satupun. Budi. Budi. Aku ingin berdiskusi denganmu tentang satu hal. Maksudku dua hal. Silakan kamu minta apa saja. Selama ini, aku banyak berutang budi padamu. Sekarang apa yang kamu inginkan, akan aku penuhi. Pertama, rumah leluhur kita. Sekarang kan sudah ada di tanganmu. Maka kita harus memperbaikinya dengan baik. Saat kita ada waktu, kita pulang ke sana untuk sembahyang pada leluhur. Ini semua? Meskipun kamu tidak bilang, sudah seharusnya kulakukan. Lalu apa lagi? Selanjutnya, dulu untuk biaya pengobatan Andi. Aku meminjam banyak sekali uang dari warga desa. Tapi saat itu, warga desa tahu Dewi tidak bisa membayar. Mereka tetap mau membantuku. Mereka begitu baik pada Dewi, maka Dewi harus membalas kebaikan mereka. Itu mudah. Aku sedang berencana untuk mengalokasikan dana bantuan ke Desa Harmoni. Jumlahnya akan mengikuti uang yang dulu dipinjamkan padamu. 10.000 kali lipat. 10.000 kali lipat. Bi, benar? Tentu saja. Orang yang menolong Dewi adalah orang yang menolongku juga. Aku, Budi Santoso, bagaimanapun aku membalasnya, tidak akan pernah cukup. Apalagi, kita sudah tumbuh besar di Desa Harmoni sejak kecil. Sekarang kita sudah sukses. Wajar saja kalau kita memberi kembali ke warga desa. Serahkan urusan ini padamu. Tapi, kamu harus menyebarkan kabar tentang dana bantuan di desa dulu. Tapi, jangan sampai identitas asli kita ketahuan. Baik. Budi, kenapa sih? Dewi, mau ikut main permainan kecil sama aku? Permainan apa? Hah? Terus, nanti kalau kita sudah pulang ke desa, kamu harus bersikap lebih tegas. Jangan biarkan dirimu ditindas lagi, oke? Aku akan berusaha. Ya. Aku pasti. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan hal yang penting. Bapak Budi dari Grup Makmur Jaya akan datang ke desa kita untuk membagikan dana bantuan secara luas. Yang tertinggi, satu keluarga bisa dapat 100 juta. Benarkah? Tentu saja. Kalau ada anak yang berprestasi, nantinya bisa kerja di Grup Makmur Jaya. Cuma, tidak tahu siapa saja yang ada di daftar penerima bantuan ini dan bagaimana cara pembagian dana bantuannya. Semoga ada nama keluarga kami. Anak kedua saya sedang butuh uang untuk sekolah. Wah, itu kebetulan sekali ya. Dengar nggak, Mas Andi? 100 juta loh. Kalau kita bisa dapat uang sebanyak itu, bisa beli mobil mewah dong. Walaupun sebentar lagi kita akan jadi jutawan. Tapi siapa yang akan menolak uang lebih? Tapi, si Budi itu sekarang kan sopirnya Bapak Budi. Waktu itu, dia membuat kita disalahpahami di depan Bapak Budi. Di daftar penerima bantuan ini, kemungkinan besar tidak ada nama kita. Budi Santoso itu cuma lulusan SMA, bahkan gak lulus, cuma sopir truk besar. Dia punya hak apa bisa dekat dengan Bapak Budi? Kalau yang bisa dapat perhatian Bapak Budi adalah aku. Maka kita membuat Budi Santoso jatuh dari kasih sayang Bapak Budi. Nanti kamu coba cari muka di depan Bapak Budi. Posisinya pasti jadi milikmu. Bisa nggak sih? Dia aja yang cuma sopir truk bisa. Masa kamu yang sarjana nggak bisa? Dia aja bisa. Masa kamu nggak? Iya juga, ya, dia aja bisa. Masa aku, Andi Wijaya, nggak bisa?
Itu di samping Dewi, Budi ya. Budi, kamu pulang ya. Aku sudah kembali. Kali ini aku pulang nih. Untuk hidup tenang bersama Dewi. Gak akan pergi lagi. Denger ya, Dewi nungguin kamu bertahun-tahun. Dia udah menderita banget. Kalau kamu berani memperlakukannya dengan buruk, itu namanya tidak punya hati nurani. Aku tahu. Aku akan memperlakukannya dengan baik, seumur hidup. Terus, aku juga tahu, Dewi sebelumnya, minjam banyak uang dari warga. Aku, Budi Santoso, akan selalu ingat. Sekarang aku udah balik. Uangnya akan segera aku kembalikan ke kalian semua. Aduh, baru punya uang sedikit. Udah buru-buru mau bayar kami. Emangnya kami dianggap orang luar? Dewi buat obatin Andi, sampai rumah aja dijual. Kalau kamu buru-buru bayar utang, apa kamu mau Dewi terus ikut kamu menderita? Jujur aja, dari awal kami meminjamkan uang ke Dewi, tidak pernah berniat memintanya kembali. Uang ini kalian simpan dulu, urusin dulu kehidupan kalian berdua, itu yang paling penting. Nggak usah buru-buru, simpan aja, simpan aja. Kalian baik banget sama aku. Aku nggak tahu gimana caranya membalas kebaikan kalian. Ternyata warga desa, selama ini sangat memperhatikan Dewi. Sekarang aku bisa lega. Budi, sekarang kamu kerja di mana? Aku jadi sopir untuk Bapak Budi. Bagus tuh. Kebetulan soal dana bantuan itu, kamu di depan Bapak Budi, harus banyak-banyak kasih komentar yang bagus. Iya, kasih komentar yang bagus. Begitu Budi pulang, langsung dielu-elukan karena terkena cahaya Bapak Budi. Sama-sama. Kenapa dia bisa seberuntung itu? Saya percaya Bapak Budi, dalam mempertimbangkan dana bantuan, pasti akan adil dan jujur, pasti akan memberikan solusi yang bisa diterima semua orang. Bagus, bagus sekali. Sebagai sopir Bapak Budi, berani memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi secara terang-terangan, memanipulasi daftar penerima dana bantuan. Mas, coba tebak, kalau nanti aku melaporkanmu ke Bapak Budi, menurutmu, pekerjaanmu ini masih aman atau tidak? Andi, bukannya kamu lumpuh? Dia menipu kita semua. Dia pura-pura lumpuh, menipu Dewi agar meminjamkan uang, menjual rumah, mengumpulkan sampah, untuk mengumpulkan 1 juta rupiah untuk biaya pengobatannya. Sebenarnya uang itu diinvestasikan ke proyek sampah apa itu? Andi, demi kamu, Dewi, sampai menjual propertinya. Hati nuranimu dimakan anjing. Ya, maksudnya menipu apa? Dewi Lestari sendiri yang mentransfer uangnya ke kartu Andi. Dia sendiri yang bodoh. Siapa yang bisa disalahkan? Kalian sombong apa sih? Aku punya bukti mereka memanipulasi daftar dana bantuan. Tunggu sebentar, Bapak Budi datang, nanti aku serahkan buktinya ke Bapak Budi. Nanti kita lihat, apakah kalian para warga pembangkang masih bisa semena-mena. Direktur, ada masalah, dokter utama Nyonya Dewi mengalami masalah. Apa? Dewi, tunggu aku segera kembali. Terus kenapa? Andi kan sarjana. Kalian belum tahu ya, manajer umum grup Makmur Jaya sudah berjanji pada Andi akan menjadikannya manajer. Kalian para orang desa rendahan ini tidak dapat uang. Itu urusan dia apa? Andi, waktu kita kecil, hidup susah dan tak punya siapa-siapa. Selalu mengandalkan tetangga-tetangga yang membantu. Semua itu sudah kamu lupakan? Jangan bicarakan masa kecil denganku. Sejak kecil aku dibesarkan olehmu. Bergaul dengan orang-orang kampungan ini adalah aib terbesar dalam hidupku. Melihatmu sebentar saja, sudah membuatku muak. Andi, orang sepertimu, sungguh menyedihkan. Kau bukan cuma bodoh, tapi juga punya gangguan delusi. Aku sudah hidup serumah denganmu bertahun-tahun. Mana mungkin aku tidak tahu, kalau aku punya kakak ipar yang istri direktur utama? Kalau kau bilang kau adalah istri direktur utama, sekarang juga aku akan telepon Bapak Surya, manajer umum itu, biar kau sadar kenyataan. Dewi, sayang, orang bijak tidak melawan saat dalam posisi lemah. Kita kan sudah jadi warga satu desa bertahun-tahun. Kami tahu bagaimana dirimu dan Budi. Kami semua tahu. Sekarang minta maaflah dulu sama adikmu ini. Jangan berhadap-hadapan langsung dengannya. Minta maaf. Minta maaf cuma lewat kata-kata percuma saja. Sepatuku kotor, jilat sampai bersih. Kamu. Siapa kamu, berani-beraninya menyamar sebagai istri direktur utama? Siapa yang berani mengaku sebagai istri direktur utama? Bapak Surya, sudah lama Bapak tidak mencariku.
Katanya istri Bapak Budi ada di sini. Kok aku tidak melihatnya? Bapak Surya, ini dia si orang bodoh itu. Dia yang mengaku sebagai istri direktur utama. Aku tidak mengaku-ngaku. Kamu berani mengaku sebagai istri direktur utama kami? Lihat dulu penampilanmu seperti apa. Bapak Surya, jadi Bapak Budi benar-benar sudah menikah? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya, berita pernikahannya? Kalau saja aku bisa mendekati orang seperti Bapak Budi, aku tidak perlu setiap hari bergantung pada si kampungan ini. Orang-orang rendahan seperti kalian, pantas tahu tentang urusan orang besar itu, bahkan aku saja jarang beruntung bertemu Bapak Budi. Tapi, Bapak Budi kami memang sudah menikah. Aku benar-benar istri direktur utama. Kamu ini memang... Aku pernah melihat istri Bapak Budi. Wajahnya, bisa dibilang sangat cantik, tidak berlebihan. Kamu, Ya, akulah istrinya. Ya, saya istrinya Bapak Budi. kamu tahu akibatnya, kalau berpura-pura jadi istri direktur utama? Saya tidak berpura-pura. Saya benar-benar istrinya. Sudah cukup. Bapak Budi itu orang penting, bahkan saya saja tidak bisa menyainginya. Bapak Surya, menurut saya, kita tidak perlu berdebat dengan orang ini. Dia berani berpura-pura jadi istri direktur utama. Kita patahkan saja kakinya. Kamu ini wanita yang kejam sekali. Kenapa langsung mau mematahkan kaki orang? Aku pura-pura lumpuh dan menipumu bertahun-tahun. Sudah sangat melelahkan. Sampai sekarang kakiku masih lemas. Kalau aku patahkan kakimu, itu bisa jadi kompensasi untukku. Kamu berani memukulku? Sekarang aku adalah manajer di grup Makmur Jaya. Kamu pura-pura mati selama belasan tahun. Siapa kamu ini? Kakak sulung bagaikan ayah. Hari ini, sekalipun kamu adalah orang paling berkuasa, aku tetap bisa memukulmu. Kamu cuma seorang supir. Pantas saja jadi kakakku. Kalau begitu, aku juga tidak perlu memaksakan diri untuk mengakui kamu sebagai adik. Orang yang kamu peluk ini tidak tahu malu, berani mengaku sebagai istri direktur utama. Kami juga terpaksa. Dewi bukan tipe orang yang suka pamer, pasti mereka yang memaksanya. Dia benar, dia memang adalah istri direktur utama grup Makmur Jaya. Kurasa kamu tertular penyakit gila oleh orang ini, sampai-sampai berhayal menjadi Bapak Budi. Kalau kamu adalah Bapak Budi, maka aku adalah yang maha kuasa. Kamu dan Dewi Lestari benar-benar jodoh sejati, seorang supir, sampai berhayal menjadi direktur utama. Jangan-jangan kamu mau bilang, kamu adalah direktur utama. Sengaja mengaku sebagai supir? Benar. Maksudku sebenarnya adalah ingin melihat sikap kalian terhadap Dewi. Tak disangka kalian berani memperlakukannya seperti ini. Kakakku yang baik, apa kamu kebanyakan main drama, sampai benar-benar mengira dirimu bos yang galak? Sekretaris Bima. Aku beri waktu 10 menit untuk sampai ke rumah leluhur. Siap, kamu berlagak lagi. Manajer umum Surya ada di sini. Lihat, apa dia mengenalimu? Lihat kan, Bapak Surya sama sekali tidak mengenalmu. Tunggu dulu. Dia memang agak mirip dengan Bapak Budi. Tapi, Bapak Budi sudah jarang datang ke kantor. Jangan-jangan kamu mau bilang, Bapak Budi lama tidak datang, hanya untuk menghabiskan waktu bersamanya? Mas, aku sarankan kamu tahu diri sedikit. Hunya Bapak Budi, itu adalah Hu dari keluarga bangsawan agung. Sedangkan Hunya Budi Santoso, adalah Hu yang lebih rendah dari semut. Waktu kalian untuk tertawa tidak banyak lagi. Aku pasti akan membuat orang yang mengganggu Dewi membayar mahal. Jangan-jangan kamu pikir, dengan mencari orang sembarangan untuk menerima telepon, posisinya bisa lebih tinggi dari Bapak Surya? Bapak Budi. Nyonya Dewi. Tidak,
Tidak mungkin. Kamu, bukannya kamu sopir? Kurang ajar, berani-beraninya kamu menunjuk Bapak Budi. Bapak Budi. Saya buta, tidak mengenal orang hebat. Saya menentang Anda. Saya yang salah. Yang paling tidak boleh kamu lakukan adalah membantu mereka mengganggu Dewi. Mulai sekarang, tidak akan ada perusahaan di Kota Gemilang yang berani mempekerjakanmu. Bapak Budi, saya punya orang tua dan anak yang harus ditanggung. Beri saya kesempatan untuk hidup. Budi. Cukup pecat saja dia. Kalau kita menghabisi dia, keluarganya tidak akan punya jalan hidup. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih. Bagaimana mungkin kamu adalah Bapak Budi? Kamu yang bahkan tidak lulus SMA, sopir truk besar. Bagaimana mungkin kamu adalah Bapak Budi, orang penting seperti itu? Masa dia bisa jadi direktur utama? Bos saya sendiri, masa saya sendiri nggak tahu, konyol banget. Andi, apa kamu lupa? Dulu sebelum Budi, selalu jadi juara 1 seangkatan di sekolah. Cuma karena nenek meninggal, dia keluar sekolah buat jagain kamu. Apa? Jadi Budi itu Bapak Budi? Kalau gitu, dana bantuan Bapak Budi buat desa kita, ternyata dari Budi buat kita semua. Saudara-saudara sekalian, sudah bertahun-tahun saya merantau. Istri saya, Dewi, selama ini dirawat oleh warga semua. Saya, Budi Santoso, di sini. Terima kasih banyak. Wajar kok, wajar. Kan kita sesama warga desa. Kalau ada yang kesusahan, ya harus dibantu. Uang yang dipinjam dari warga, setiap sennya Dewi catat dengan jelas. Dana bantuan untuk semua dapat bagian. Jumlahnya sesuai dengan uang yang dulu dipinjamkan ke Dewi, dikalikan 10.000 kali lipat. 10.000 kali lipat. Selain itu, saya juga berencana di kampung halaman, mendirikan cabang perusahaan. Anak-anak yang masih sekolah, saya, Budi Santoso, gratisin biaya sekolahnya. Setelah lulus, langsung bisa kerja di cabang perusahaan. Warga sekalian, silahkan ambil dana bantuannya di sini. Mas, kamu bagi-bagiin ke warga aja banyak banget. Pasti buat aku lebih banyak lagi, dong. Aku juga nggak serakah, kasih aku tanggung jawab 1 perusahaan aja. Bagaimanapun juga, aku kan adikmu, kita kan saudara-sedarah. Iya, Mas Budi. Keluarga, Dewi menganggap kalian keluarga. Tapi kalian? Bagaimana perlakuan kalian padanya? Semua gara-gara dia, kalau dulu kamu tidak menipuku, untuk investasi di proyek barang antik itu, mana mungkin aku menipu kakak ipar, sampai harus jual rumah? Mana mungkin aku memperlakukannya seperti itu? Andi, kamu menyalahkanku? Mas, inilah wanita ini. Dia yang menghasutku, kalau tidak, mana mungkin aku berbuat seperti itu pada kakak ipar? Kakak ipar. Dari kecil kakak paling sayang padaku. Dari kecil kakak yang terbaik padaku, pasti kakak tidak akan, karena kesalahan kecilku ini, tidak mau memaafkanku, kan? Kalau aku begitu saja memaafkanmu, maka aku bukan hanya mengkhianati diriku sendiri, aku juga mengkhianati orang-orang yang baik padaku. Aku. 50. Ya, aku tidak pantas jadi adik ipar, lalu kamu, Dewi Lestari, pantas jadi kakak iparku, aku cuma menipumu sekali, kamu malah mengutukku kena penyakit ALS. Andi, sudah kubilang berkali-kali, aku tidak membohongimu, kamu sendiri yang tidak percaya, kamu sendiri yang memutuskan jalan hidupmu. Mas tidak mengakuiku. Pasti kamu ini yang menghasutnya. Sudah sampai segini. Apa Dewi masih perlu membohongimu? Baik. Kalau begitu, sekarang juga aku telepon rumah sakit. Tanya kondisi kesehatanku. Dokter. Bagaimana hasil pemeriksaan kesehatanku yang lalu? Maaf, Bapak Andi, Bapak memang terkena penyakit ALS, dan sekarang sudah melewatkan waktu terbaik untuk pengobatan. Apa? Aku? Satu-satunya dokter yang bisa melakukan operasi untuk Bapak, sekarang sudah pulang ke negaranya. Aku benar-benar sakit, tidak, mana mungkin. Rumah sakit ini sudah memenuhi kewajiban memberitahu pasien karena alasan pribadi, tidak mempercayainya. Aku akan melaporkan rumah sakit kalian.
Hal sebesar ini tidak kamu beritahukan padaku. Pasien karena alasan pribadi, tidak termasuk dalam tanggung jawab rumah sakit ini. Aku benar-benar akan mati. Inilah akibat berbuat jahat, pasti binasa sendiri. Bubar, bubar, semuanya bubar saja. Masih ada kesempatan, pasti masih ada kesempatan. Bukannya cuma biaya pengobatan 100 juta? Mas, tolong selamatkan aku, kamu kan kaya raya. Bagi-bagi uang ke warga desa aja banyak banget. Aku cuma minta 100 juta saja, aku tidak mau mati. Yang paling kamu rugikan adalah Dewi. Kakak ipar, kamu yang membesarkanku dengan tanganmu sendiri. Sejak kecil, kamu yang paling menyayangiku. Tidak mungkin tega melihatku mati. Benar, kan? Dulu, kamu tidak mau berobat. Bagaimana aku memohon padamu? Kakak ipar, maafkan aku. Aku minta maaf padamu. Aku minta maaf. Untuk mengobatimu, aku jual rumah, pinjam uang. Mengumpulkan 100 juta untukmu. Uang itu sekarang di mana? 100 juta. 100 juta. 100 juta. Siti, uang investasi itu kita tarik kembali. Tarik kembali. Itu kan uang penyelamat nyawaku. Mimpi. Kalau kamu mati, 5 juta itu jadi milikku sendiri. Aku tidak akan memberikannya padamu. Bukannya kamu bilang paling mencintaiku? Jangan-jangan selama ini kamu bohong? Lepaskan aku. Kamu tidak malu, baru saja siapa yang menyalahkanku sendiri. Atas urusan mengganggu kakak ipar, menipu kakak ipar agar jual rumah. Semua itu ide kamu sendiri. Kamu pantas mati. Apa? Berikan. Dengan begitu aku bisa selamat. Nona Siti Rahayu, ini adalah unit reserse kriminal. Kami baru saja menemukan bahwa Anda telah ditipu oleh sebuah kelompok penipu atas nama proyek investasi sejumlah 100 juta rupiah. Tersangka saat ini masih dalam status buron. Uang hasil kejahatan sementara belum dapat disita. Selamat datang. Budi, tanganku terlalu kasar. Aku tidak pantas memakai perhiasan di sini. Bagaimana kalau kita cari toko lain saja? Tidak apa-apa, Dewi, di hatiku, kamu selalu cantik, kamu yang tercantik. Saya ingin membeli cincin untuk istri saya. Tolong tunjukkan yang terbaik di toko ini. Baik. Pak, ini adalah koleksi terbaik kami. Hanya ada satu di seluruh dunia. Bayar pakai kartu. Nyonya pasti sangat bahagia, ya? Istrinya itu orang bodoh, sama sekali tidak pantas dengan berlian sebaik ini. Bapak Budi, aku lebih muda, cantik, dan lebih pandai melayani. Lebih baik Bapak pilih aku sebagai istri. Aku yang akan jadi Nyonya Budi, bagaimana? Aku ini di mana sih yang tidak sebanding dengan dia? Istriku adalah orang yang paling baik hati di dunia. Kamu tidak pantas dibandingkan dengan dia. Permisi, di sini siapa yang bernama Nona Siti Rahayu? Dia itu. Kamu, Nona Siti, Anda diduga terlibat penipuan. Harap kooperatif dengan investigasi kami. Ayo pergi. Tidak. Lepaskan aku. Bapak. Ini pasti juga cocok untuk Nyonya Dewi. Laporan dari stasiun kami, dengan mengatasnamakan investasi 1 juta, untuk mendapat untung 5 juta, kelompok penipu besar yang melakukan penipuan, kini telah berhasil ditangkap seluruhnya. Kami berharap masyarakat luas, meningkatkan kesadaran anti penipuan, menghindari mentalitas suka untung kecil, dan ingin mendapat hasil tanpa usaha, agar tidak tertipu.
Terima kasih banyak, Bapak Budi, atas bantuan Bapak waktu itu. Kalau tidak, Sudah, tidak usah sungkan. Bukankah operasi pembersihan gumpalan darah sudah berhasil? Kenapa Dewi belum juga sadar? saat ini semua tanda vital Nyonya Dewi sangat stabil. Hanya perlu menunggu beberapa waktu lagi. Dia pasti akan bangun. Oh ya, Bapak Budi, akhirnya Bapak tetap membayar biaya operasi Andi. Ini bisa dianggap sebagai pemutusan hubungan kekerabatan terakhir antara kami. Ini juga sebagai jawaban atas perjuangan penuh penderitaan Dewi selama 10 tahun ini. Sebuah pertanggungjawaban. Karena melewatkan waktu operasi terbaik, sisa hidupnya hanya bisa dihabiskan di kursi roda. Otaknya juga agak tidak waras. Setiap ketemu orang dia bilang, dia adalah adik Bapak Budi. Ini bisa disebut menerima akibat perbuatan sendiri. Cukup. Dewi sebentar lagi bangun. Jangan bicarakan hal-hal menyebalkan ini di depan Dewi. Dewi, sekarang kamu merasa bagaimana? Ada yang tidak enak? Budi. Aku baik-baik saja. Ayo kita pulang. Sepertinya belum bisa keluar dari rumah sakit sekarang, meski kondisi tubuh Nyonya sudah pulih, tapi masih perlu menjalani perawatan selanjutnya. Budi, jangan khawatirkan aku. Apa? Andi. Jangan kurang ajar. Tetua. Anda bilang akan membantuku balas dendam. Kakak dan kakak ipar saya membuat saya masuk rumah sakit, lalu mereka acuh tak acuh. Saya ingin mereka mati, bodoh. Kalau bukan untuk mencaplok grup Makmur Jaya, mana mungkin saya peduli padamu, saya pasti akan menghukummu dengan tegas. Kamu masuk rumah sakit itu karma, pasangan Budi dan Dewi. Kalau mereka tahu kalian memperlakukan kami seperti ini, kalian akan membayar mahal. Betul sekali. Dewi, aku pergi sendiri saja. Kamu masih harus menjalani perawatan. Tidak boleh. Warga desa sudah memperlakukan saya dengan sangat baik. Saya tidak bisa tidak pergi menolong mereka. Budi, gas lagi cepat. Warga desa sedang dalam masalah. Sekarang Budi Santoso sudah mati tak utuh jasadnya. Grup Makmur Jaya sudah jadi milikku. Oh ya? Kau, bagaimana mungkin kau? Kalau aku mudah diserang diam-diam begini, grup Makmur Jaya tidak akan berkembang sebesar ini. Tidak akan berkembang sebesar ini. Datang pun apa gunanya, aku sudah dapat persetujuan dari keluarga Indah Kota Gemilang. Untuk mengambil alih grup Makmur Jaya, kau, Budi Santoso, sehebat apapun, hanyalah orang kaya baru yang merintis dari nol. Mana bisa melawan keluarga Indah Kota Gemilang? Keluarga Indah Kota Gemilang, itu kan keluarga tertua di Kota Gemilang. Bahkan penguasa negeri pun Harus menghormati mereka. semua orang tahu keluarga Indah Kota Gemilang. Budi, kami tidak akan membebanimu. Cepat pergi dari sini. Lari. Kenapa aku harus lari? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku juga tidak melanggar aturan Kota Gemilang. Untuk apa lari? Karena keluarga indahku adalah aturan Kota Gemilang. Meski kalian bisa menutupi langit dengan satu tangan, tidak akan bisa menutupi kebenaran dan keadilan di dunia ini. Dia menculik tetanggaku tanpa alasan. Hari ini, meski harus mengorbankan segalanya, aku akan menyelamatkan mereka. Benar. Aku dan istriku bersatu sebagai suami istri. Dewa menghalangi, bunuh dewa. Buddha menghalangi, bunuh Buddha. Kalau begitu, grup Makmur Jayamu dan desa Kumal kalian ini, bersiaplah untuk hancur bersama. Hari ini, Desa Harmoni. Tidak akan ada satupun orang yang hidup. Desa Harmoni adalah tempat aku hidup lebih dari 20 tahun. Kekasihku dan teman-temanku semua ada di sini. Aku takkan biarkan siapapun menyakiti mereka. Semut-semut, Semut, kepala keluarga. Kenapa Bapak datang ke sini?
Kemana aku pergi? Haruskah aku melapor padamu? Anakku yang malang. Bertahun-tahun ibu terus mencarimu. Kamu pasti banyak menderita, ya? Ibu. Ini bagaimana ceritanya? Anakku, ibu selalu mencarimu selama ini. Setiap kali ibu membayangkan putri ibu meninggalkan ibu dan mengalami penderitaan seperti apa, hati ibu langsung sakit sekali. Ibu, aku tidak menderita. Tetangga-tetangga sekampung semua baik padaku. Budi juga sangat baik padaku. Semua cerita tentang kalian sudah ibu dengar. Semua cerita tentang kalian Walaupun sudah ibu kamu dengar. Punya alasan meninggalkan Dewi selama 10 tahun. Tapi dia sudah menderita begitu banyak untukmu. Kamu harus membayarnya. Nyonya Indah. Aku yang bersalah pada Dewi. Saat ini aku belum pantas menjadi menantumu. Tapi, untuk Dewi, aku akan berjuang dengan segala yang kumiliki untuk membuatnya bahagia. Wang Bao, Rizky. Kepala keluarga. Wang Bao. Kamu menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang. Menganiaya warga desa Harmoni. Rizky. Kamu membantu kejahatan, tidak pantas menjadi anggota keluarga Indah. Kepala keluarga, ampun. Kepala keluarga, kepala keluarga, ampun. Kepala keluarga. Usir mereka berdua dari kota Gemilang. Baik. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Terima kasih. Dewi. Ikut ibu pulang, ya. Ibu. Sekarang aku baik-baik saja dengan Budi. Aku masih ingin bersamanya. Kepala keluarga Indah. Tidak, ibu mertua. Dewi adalah istriku. Seumur hidupku hanya dia yang kucintai. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku tidak bisa hidup tanpa Dewi. Tapi aku sudah tidak bertemu dengan putriku selama lebih dari 20 tahun. Ibu. Ibu mertua. Kabulkanlah permintaanku. Aku pasti tidak akan mengecewakan Dewi. Ibu. Baiklah, terserah kalian saja. Bangunlah. Keluarga Indah selalu tegas dalam memberi penghargaan dan hukuman. Orang ini pasti tidak bisa aku maafkan. Kakak ipar. Ini semua salahku. Aku lebih hina dari binatang. Aku benar-benar brengsek. Kakak sudah membesarkanku selama 10 tahun. Tapi aku malah memperlakukanmu seperti ini. Sebenarnya aku juga menghormati dan menyayangimu. Tapi sejak kecil aku sudah muak dengan pandangan merendahkan. Aku. Andi. Dulu aku menganggapmu seperti adik kandungku sendiri. Sekarang, kau urus saja dirimu sendiri. Bukannya kalian orang-orang baik hati? Aku sudah mengakui kesalahanku. Kenapa tidak bisa membiarkanku pergi? Bawa pergi. Baik. Kalau kurang, bilang lagi ya. Terima kasih banyak, Bapak Budi dan Kepala Keluarga Indah. Program Bakti Sosial Bapak, untuk tempat kami ini, telah menyediakan ribuan lapangan kerja. Anak-anak dari desa Harmoni kami, semuanya punya pekerjaan yang bagus. Sekarang kalau anak-anak kami pergi dijodohkan, mereka jadi incaran banyak orang. Wajah kami pun sangat bangga. Pak Kepala Desa, Bapak Budi apa sih? Bapak tetap panggil dia Budi saja. Betul, Pak Kepala Desa.
Warga sekalian, ini sudah kewajiban saya. Hari ini kalian mengadakan ulang pernikahan. Kami semua sudah membereskan tablet leluhur keluarga Budi. Ada di sana, ajak Dewi untuk sembahyang. Ayo. Para leluhur yang terhormat, cucu yang tidak berbakti, Budi Santoso, khusus membawa istri, Dewi Lestari, datang untuk bersembahyang pada para leluhur. Dewi, mulai hari ini, kamu adalah menantu perempuan yang diakui oleh leluhur keluarga Budi. Maafkan aku. Janji ini sudah aku tunggu selama 10 tahun. Asalkan keluarga kita akhirnya bisa berkumpul dengan selamat, tidak pernah ada kata terlambat. Oh iya. Aku juga ingin merevisi nasihat keluarga. Dewi, ada pendapat? Bagaimana kalau kita tambahkan 1 poin di nasihat keluarga, membalas budi, dan ingat akan asal-usul. Bagaimana? Baik.